fitnah akhir zaman itu adalah peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman, hal-hal luar biasa yang menandai semakin dekatnya kehancuran dunia. Ajaran Islam itu akan sedikit demi sedikit pudar. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sebenarnya spesialisasi Ustadz Abu Fatihah ya. Bukan spesialisasi saya, yaitu tema fitnah akhir zaman, huru-hara akhir zaman. Huru-hara akhir zaman itu kalau dalam bahasa Arab fitnah tu akhir zaman. Huru-hara kekacauan itu kalau dalam bahasa Arab biasa diterjemahkan dengan istilah fitnah. Fitnah sendiri artinya ujian. Ujian ya. Namanya ujian, kadang ujian itu sesuatu yang enak, menyenangkan. Kadang-kadang juga sesuatu yang buruk, tidak kita sukai. Baik ujian dari Allah itu sesuatu yang nilainya enak, baik, menyenangkan, maupun yang buruk, tidak menyenangkan, dua-duanya oleh Allah SWT dalam Al-Quran diistilahkan dengan istilah fitnah. Dalam surat Al-Anbiya Allah SWT berfirman, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan kami Allah akan menguji kalian bil khairi, ujian yang berupa hal-hal yang baik-baik, kesehatan, rezeki lancar, rumah tangga bahagia, anak-anak sukses, dan seterusnya dan seterusnya. Wasyari, dan kadang-kadang ujian juga berupa sesuatu yang buruk, sakit, dikejar-kejar utang, anak-anaknya badung, bandel, dan seterusnya, rumah tangganya berantakan, dan seterusnya. Banyak ujian, bisa sesuatu yang baik maupun yang buruk. Tapi tujuan dari Allah menguji kita dengan nikmat yang baik maupun ujian yang buruk itu Allah sebutkan di ayat itu, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan, sebagai ujian. Ujian itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Dunia ini, hidup kita ini intinya ujian. Nah, ketika disebutkan istilah fitnah tu akhir zaman, huru hara, fitnah, ujian di akhir zaman, maksudnya adalah peristiwa-peristiwa besar, hal-hal yang luar biasa, yang di luar batas kewajaran, yang terjadi di akhir zaman sebagai pertanda semakin dekatnya kiamat. Hal-hal besar, peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di akhir zaman, di zaman kita hidup ini dan zaman setelah kita, yang menjadi pertanda semakin dekatnya kiamat. Nah, jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kiamat ini kan kalau kata para ulama ada dua. Ada kiamat kecil yang maknanya adalah kematian. Setiap orang pasti mengalaminya. Dan ada istilah kiamat besar yang artinya hancurnya alam semesta, berakhirnya alam dunia berpindah ke alam akhirat. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda kiamat, yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman itu adalah peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman, hal-hal luar biasa yang menandai semakin dekatnya kehancuran dunia. Jadi yang dimaksud ini tanda-tanda kiamat yang besar, bukan tanda-tanda kiamat yang kecil yang artinya kematian tadi. Nah, tanda-tanda kiamat yang besar ya, atau istilahnya tadi huru hara akhir zaman itu
jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Para ulama menulis buku berjilid-jilid tentang tanda-tanda kiamat. Huru-hara di akhir zaman ini. Tapi dari sekian banyak tanda itu ya, pada kesempatan yang terbatas ini, insya Allah sampai Isya ya Ustaz ya. Kita akan membahas salah satunya. Satu saja, jangan banyak-banyak. Nanti waktunya tidak cukup. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis, sebuah hadis disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal sebagai sahibu sirri Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang spesialisasinya itu oleh Nabi SAW diceritakan kepadanya rahasia-rahasia yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang lain. Ini pemegang banyak rahasia. Namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahasanya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadis cukup menakutkan. Kata baginda Rasulullah SAW, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyut thawbi. Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyut thawbi. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqatun. Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi. Yadrusu dari kata darosa yadrusu. Artinya bala yablu. Usang. Yadrusul Islam. Islam ini akan usang kama yadrusu wasyu thawbi, sebagaimana usangnya apa? Wasyu thawbi itu ukiran, apa namanya? Sablonan kurang lebihnya gitu ya. Agama Islam ini seiring berjalannya waktu akan mengalami pemudaran. Makin pudar seperti pudarnya corak pakaian. Seperti pudarnya usangnya sablonan pada selembar pakaian. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, kita semua punya pakaian, ya kan? Pakaian kita ini kadang batik tradisional itu, kadang sablonan, mau dibatik pakai tangan, pakai tinta itu maupun sablonan yang pakai mesin itu, yang jelas ada motifnya, ada gambarnya, ada tulisannya, itu pakaian kita. Nah, pakaian ini kalau dipakai baru beli namanya pakaian baru. Tapi kalau sudah jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dipakai bertahun-tahun, pakai cuci jemur, pakai cuci jemur, pakai cuci jemur, lama-lama jadi gombal lamoh, ya kan? Lama-lama jadi gombal lamoh, jadi kain usang yang cocok untuk buat ngusap wajan. Ngusap panci, ya kan, pantatnya wajan, pantatnya panci. Kenapa jadi gombal lamoh? Karena motifnya, tulisannya, sablonannya sudah pudar. Tinggal kainnya doang, tulisannya sudah tidak jelas, sudah gambarnya dan lain sebagainya sudah tidak terbaca. Itu melalui proses perjalanan waktu, dipakai, dijemur, dicuci, gitu ya, usang akhirnya. Jadi gombal lamoh. Nah, Nabi SAW menyatakan nanti Islam
dengan berjalannya waktu akan mengalami nasib yang sama. Ajaran Islam itu akan sedikit demi sedikit pudar sebagaimana pudarnya corak baju, corak pakaian karena dipakai dalam waktu yang bertahun-tahun. Seperti apa pudarnya? Kata Nabi SAW, hatta la yudra masyamun. Sampai-sampai nanti di akhir zaman akan datang suatu masa tidak dikenali lagi apa itu shaum, apa itu puasa. Wala sholatun, tidak dikenali lagi apa yang namanya sholat. Wala nusukun, tidak dikenali lagi apa yang namanya nusuk. Nusuk ini ada beberapa kemungkinan makna ya. Bisa dimaknai nusuk artinya zabihah, udhiyah, penyembelihan korban di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Bisa juga nusuk diartikan ibadah haji. Orang tidak kenal lagi ibadah kurban, orang tidak kenal lagi ibadah haji. Wala sodakotun, dan juga tidak dikenali lagi yang namanya sodakoh. Sodakoh bisa ditarik sodakoh wajibah, sodakoh yang hukumnya wajib yaitu zakat. Bisa juga diartikan sodakoh sunnah, infak, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini nanti seiring perjalanan waktu itu rukun Islam yang 4, puasa, sholat, haji, zakat, ini 4-4-nya pudar, tidak dikenali orang Islam lagi. Sampai separah itu.